Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Pengantar Kesusastraan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Genji Monogatari dan literatur buku harian pada zaman Heian. Perkenalkan, saya Fatia Fasyahida, selaku moderator, dan rekan-rekan saya, Alfat Iqbal Khoir Fizri, Dinda Fadlika Yorinanda, Fadlan Jakat Miftah Saleh, dan Safitri Diniyah Andrayani. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Fadlan. Ya, jadi ini adalah tokoh-tokoh yang ada di cerita Genji Monogatari. Yang pertama adalah Hikaru Genji sebagai tokoh utama. Lalu yang kedua adalah Aoi no Ue. Dia adalah istri pertama Genji Monogatari dan merupakan putri dari Menteri Kiri. Lalu ada Fujitsubo. Fujitsubo adalah ibu tirinya Hikaru Genji. Lalu ada Tono Chujo adalah teman pertama si Hikaru Genji. Lalu yang berikutnya ada Murasaki. Nah, Murasaki ini adalah anak angkatnya Hikaru Genji. Lalu setelah ia besar dia akan menjadi istrinya. Lalu Kiritsubo ialah ibu kandung Hikaru Genji. Selanjutnya ada Yugao. Yugao ini adalah seorang perempuan yang mempunyai kastanya rendah dan yang akan menikah dengan Hikaru Genji. Boleh di next. Jadi cerita ini disusun oleh Murasaki Shikibu pada dekade pertama abad ke-11. Lalu cerita ini diawali dengan kisah cinta seorang kaisar dan pemaisuri yang bernama Kiritsubo. Kiritsubo meninggal setelah melahirkan seorang anak yang bernama Hikaru Genji. Setelah dewasa, Hikaru Genji menikah dengan Oino Ue, lalu berteman dengan Tono Chujo. Setelah menikah, Hikaru Genji naik menjadi berpangkat tinggi. Boleh di next. Jadi Hikaru Genji ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang dari saya dapat. Pertama, Hikaru Genji adalah merupakan seorang pangeran dari kaisar dan permaisuri Kiritsubo. Mempunyai 3 istri yaitu Aoi no Ue, Murasaki no Ue, dan Fujitsubo. Nah, selanjutnya dia tuh meninggal di umur 52 tahun, diberikan gelar Daijo Tenno. Nah, bagi yang tidak tahu, Daijo Tenno ini adalah gelar kehormatan bagi kaisar yang telah pensiun. Tiga istri ini adalah wanita utama yang ada di cerita Genji Monogatari. Sebenarnya karakter tokoh-tokoh di Genji Monogatari ini sangat banyak. Dia tuh mempunyai sebanyak 14 sampai 15 tokoh. Nah, ya berarti Genji-nya tuh dikelilingi sebanyak 13 atau 14 perempuan. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatia Aufa Syahida. Silakan. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequel dari Genji Monogatari ini, atau yang biasa disebut dengan bab uji. Bab uji ini merupakan bab setelah kematian dari Genji. Jadi sebelumnya ada satu bab yang tanpa isi berjudul Vanish in the Clouds yang merupakan simbolisasi kematian Genji. 10 bab terakhir ini berfokus pada kehidupan Kaoru, anak dari Genji, dan Nyo, cucu dari Genji. Kaoru dan Nyo ini merupakan rival dalam percintaan. Nah, kenapa disebut sebagai rival? Karena pada bab-bab terakhir dari Genji Monogatari ini, mereka berdua menyukai seorang wanita yang sama bernama Ukifune. Namun Ukifune ini tidak bingung untuk memilih siapa, sehingga akhirnya dia mencoba untuk bunuh diri di sebuah sungai. Namun ternyata dia masih hidup dan ditemukan oleh seorang biarawati, dan kemudian identitasnya dia disembunyikan. Nah, kisah Genji ini berakhir pada kegagalan Kaoru untuk menemukan Ukifune dan membawanya kembali. Nah, akhir kisah Genji ini banyak dianggap membingungkan. Para ahli juga berasumsi bahwa sang penulis, Murasaki Shikibu, ini wafat sebelum menyelesaikan karya sastranya. Oke, next. Nah, ini adalah Sungai Uji
yang merupakan latar belakang dari 10 bab terakhir di Genji Monogatari. Next. Nah, selanjutnya adalah autornya itu sendiri, yaitu Murasaki Shikibu. Nah, Murasaki Shikibu ini lahir pada tahun 970-an. Latar belakang keluarganya adalah keluarga aristokrat menengah, di mana ayahnya ini pernah menjabat sebagai gubernur di daerah Shikibusho. Oleh karena itu, nama Shikibu ini diambil dari tempat di mana ayahnya pernah bekerja. Nah, Murasaki Shikibu ini menikah dengan Fujiwara Nonobutaka yang kemudian memiliki anak perempuan pada tahun 999. Nah, Murasaki Shikibu ini menulis The Tale of Genji setelah suaminya itu meninggal. Berkat karyanya ini, dia ditemukan dan dipilih oleh Bupati Fujiwara no Michinaga untuk menjadi dayang anak perempuan pertamanya di Shoshi Salon. Dia merupakan salah satu dari banyak petugas Shoshi Salon yang membawa pengaruh budaya pada kehidupan permaisuri. Karya lainnya adalah dari Murasaki Shikibu ini adalah Murasaki Shikibushu atau puisi-puisi dari Murasaki Shikibu dan Murasaki Shikibu Nikki atau buku harian dari Murasaki Shikibu. Next. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi dari Murasaki Shikibu. Next. Nah, lalu bagaimana komentar dari publik serta bagaimana publik menerima Genji Monogatari? Nah, dokumen pertama kisah Genji ini ditemukan di buku harian penulis. Di awal tahun penerimaan dan produksinya, Genji dikonsumsi secara luas untuk publik namun tidak eksklusif. Pengembangan tulisan penulis ini bisa kita lihat pada bab-bab selanjutnya, di mana pada bab-bab selanjutnya penulis ini lebih mendetail dan lebih mendalam dalam menceritakannya. Walaupun temanya sama, tapi penulis lebih skill menulisnya ini lebih dari bab-bab sebelumnya. Lalu, kiasan puitis dan sastra merupakan komponen penting dari penafsiran Genji hingga periode Muromachi. Meskipun kisah Genji yang kita ketahui ini tampak penuh dengan perilaku asmara dan tidak bermoral, tujuan penulis adalah untuk membimbing pembaca ke kebenaran Buddha dan Konfusianisme yang bisa kita lihat pada Genji Monogatari, di mana di bukunya ini menjelaskan tentang bagaimana Buddha pada era tersebut. Nah, bagaimana dengan pada era modern ini? Pada era modern ini, The Tale of Genji sudah banyak diadaptasi dan penceritaan ulangnya seperti live action dan animasi di televisi, teater musikal dan drama, novel, cerita pendek, dan manga. Nah, ada juga versi terjemahan bahasa Inggris ya, seperti pada contoh foto di samping. Nah, selain itu, kalau saudara sekalian ingin menonton animasi Genji Monogatari tahun 1997, dapat ditonton pada link YouTube berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Ya, saya Dinda Fadlika Rinanda yang akan menjelaskan tentang buku harian Sastra Heian yang dari Tosa Nikki hingga Sarashina Nikki. Next. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengantarnya dulu. Bab ini berfokus pada 5 buku harian utama dari periode Heian, yaitu Tosa Nikki, Kagero Nikki, Izumi Shikibu Nikki, Murasaki Shikibu Nikki, dan yang terakhir adalah Sarashina Nikki. Bersama-sama mereka membentuk kumpulan teks autobiografi yang luar biasa pada awal masa Heian. Buku harian yang ditulis dalam bahasa Jepang sehari-hari dengan kana atau aksara Jepang memiliki pengaturan kronologis yang lebih longgar dan cenderung berfokus pada keadaan emosional. 3. Karena komposisi waka telah menjadi keterampilan sosial yang penting bagi para abdi dalam, setidaknya sejak abad ke-9, kebanyakan bangsa menyimpan koleksi gubahan mereka sendiri. Nah, koleksi-koleksi ini sering kali memiliki catatan kepala tambahan yang mencatat keadaan komposisi dan interaksi sosial yang menyebabkan pertukaran puisi. 4. Beberapa buku harian periode Heian dikenal dengan judul alternatif, yaitu sebagai monogatari daripada Nikki. Next. Tosa Nikki, chapter 935. Nah, buku harian Tosa mencatat perjalanan 55 hari yang dilakukan oleh penulis Kino Tsurayuki. Keluarga dan rombongannya kembali ke ibu kota pada tahun 1954 setelah masa jabatannya sebagai gubernur provinsi di Provinsi Tosa. Meskipun karirnya tidak dibedakan, Kino Tsurayuki memiliki perbedaan sebagai salah satu penyusun Kokinshu.
Yang kedua, puisi-puisi dalam buku harian tersebut dikaitkan dengan berbagai anggota partai, termasuk seorang gadis muda, seorang wanita tua, pemimpin kelompok yang juga mungkin termasuk dalam Shirayuki, dan ibu dari seorang anak yang telah meninggal. Selain perjalanan dan puisi, untayan ketiga yang menyatukan buku harian Tosa adalah tema duka cita bagi seorang anak yang hilang. Ketiga, aspek paling menarik dari buku harian Tosa adalah pilihan penulis bagi narator wanita. Hal ini dimungkinkan oleh sifat khusus tata bahasa Jepang yang dimana subjek tidak diwajibkan untuk setiap kata kerja seperti dalam bahasa Inggris. Yang keempat, dalam buku harian Tosa, kita memiliki sebagian kisah fiksi tentang pengalaman hidup yang selalu diterima sebagai ekspresi pribadi yang autentik. Next. Berikut adalah ilustrasi yang dikira adalah ilustrasi judul buku The Tosa Diary oleh Kino Tsurayuki yang di kanan adalah ilustrasi hasil dari penulisan Tosa Diary tersebut. Next. Kagero Diary, Shaper 974. Buku harian Kagero Diary mencakup tahun-tahun 994 hingga 974 dalam kehidupan ibu dari Fujiwara Michitsuna. Nah, Ibu Fujitsuna ini adalah anggota dari cabang kelas menengah dari keluarga Fujiwara dan menjadi istri kedua Fujiwara Kaneye yang menjadi keturunan dari cabang terkuat dari klan yang besar saat itu. Meskipun seperti halnya buku harian Tosa, tampaknya penulis merasa lebih nyaman untuk mulai berbicara tentang dirinya sendiri dari luar. Dia segera menjatuhkan narasi orang ketiga dan sisa buku harian itu cukup tegas dengan orang pertama, hampir secara obsesif. Nah, pembukaan buku harian Kagero ini memberikan pernyataan yang tepat tentang tujuan dari menulis, yaitu dia mulai dengan berbicara tentang dirinya dari sudut pandang orang ketiga. Ketiga ini, bagian-bagian perjalanan di Kagero Diary sering diabaikan karena intensitas cerita seputar pernikahan, tetapi mereka memiliki kepentingan sendiri karena efek perjalanan yang membebaskan tampaknya ada pada kesadaran penulis. Nah, dalam narasinya, dia tidak hanya menggambarkan tindakan dan emosinya, tetapi juga memberikan terjemahan kata demi kata dari pikiran internalnya, sebuah teknik yang kemudian dimanfaatkan untuk efek yang sangat baik oleh Murasaki Shikibu dalam The Tale of Genji. Yang terakhir, The Kagero Diary adalah satu-satunya buku harian wanita dari periode Heian yang memberikan perspektif seorang wanita yang menghabiskan seluruh hidupnya di dalam rumah atau sebagai berumah tangga. Nah, next. Nah, ilustrasi yang di kiri ini adalah Udaisho di Michitsuna no Haha, yaitu penulis Kagero Diary, dan yang di kanan adalah ilustrasi judul buku The Kagero Diary oleh Sonja Anzen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Syafitri. Ya, selanjutnya saya menjelaskan tentang Izumi Shikibu Diary. Izumi Shikibu Diary itu menceritakan tentang kehidupan Izumi Shikibu setelah kematian pasangannya, yaitu Pangeran Kekaisaran Tametaka dari Danjo, dan juga hubungan Izumi Shikibu dengan Pangeran Kekaisaran Atsumichi dari Sochi. Kisah yang ditulis itu diperkirakan terjadi antara Mei 1005 sampai dengan Mei 1003 sampai dengan Januari 1004. Beberapa orang itu ada yang berpendapat bahwa karya ini itu bukan ditulis oleh Izumi Shikibu sendiri, dikarenakan karya ini pernah disebut sebagai Izumi Shikibu Monogatari atau kisah Izumi Shikibu. Dan juga di dalam buku harian ini, Izumi Shikibu itu diperlakukan sebagai orang ketiga dan disebut sebagai the woman atau wanita itu di dalam diary, padahal Izumi sendiri yang menjadi karakter utama dan dia sendiri yang penulisnya. Selain itu, dalam buku diary ini juga terdapat beberapa adegan yang seharusnya tidak bisa disaksikan oleh Izumi Shikibu sendiri. Oleh karena itu, beberapa sarjana modern juga berpendapat bahwa seperti Issei Nikki, Izumi Shikibu Diary itu adalah biografi fiksi. Pesan menyeluruh dari Izumi Shikibu Diary itu dapat diringkas sebagai berikut, yang artinya saya mungkin tidak mencintai dengan bijaksana, tetapi betapa saya mencintai dan dicintai. Biarlah puisi ini berdiri sebagai wasiat saya. Next slide. Berikut adalah ilustrasi Izumi Shikibu. Next. Selanjutnya yaitu Murasaki Shikibu Diary. Autornya Murasaki Shikibu Diary, yaitu Murasaki Shikibu sendiri, itu dikenal sebagai penulis Genji Monogatari atau The Tale of Genji. Komposisi The Tale of Genji-nya itu diasumsikan telah mendorong undangannya itu untuk bergabung dalam lingkaran pengadilan Fujiwara no Soshi, putri tertua Fujiwara no Michinaga, dan merupakan permaisuri Jepang Kaisar Ichijo dari tahun 1000 sampai 1011. Isi buku harian Murasaki Shikibu itu diperkirakan ditulis antara 1008 sampai dengan 1010 ketika Murasaki itu bertugas di Istana Kekaisaran.
Sebagian besar isi dari buku harian tersebut tentang kelahiran anak permaisuri Soshi, yaitu Pangeran Atsuhira. Tapi di dalamnya juga terdapat gambaran interaksi antara wanita kekaisaran dengan penulis istana lainnya. Di dalam buku harian juga terdapat cerita tentang ketidakpuasan Murasaki dan kehidupan di istana, yaitu dia merasa tidak berdaya dan tidak mampu dibandingkan kerabat lainnya yang mempunyai posisi lebih tinggi daripadanya. Salah satu bagian terpenting dalam buku harian ini itu dia tentang pendidikan awal Murasaki dalam teks bahasa Mandarin, di mana ia dibilang dapat lebih cepat dalam pembelajaran akademisnya daripada saudara laki-lakinya. Secara keseluruhan, gambaran wanita yang dipotretkan dalam buku harian ini yaitu seorang wanita intelektual sensitif yang berusaha menyembunyikan kepemikirannya dan keinginannya untuk belajar dari orang lain. Next slide. Berikut adalah ilustrasi Murasaki Shikibu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next slide. Yang terakhir adalah Sarashina Diary. Diautorkan oleh Lady Sarashina atau disebut juga Sugawara Takasue no Musume atau Sugawara Takasue, Putri Sugawara Takasue, yang lahir pada tahun 1008 dan menulis memoarnya itu ketika berusia 12 tahun dan berakhir ketika dia berusia 50-an setelah kematian suaminya. Sarashina Diary itu berisi tentang kenangan yang mengesankan tentang perjalanan Lady Sarashina ketika ayahnya bekerja sebagai wakil gubernur dan juga impian dan kehidupan sehari-harinya. Karya Sarashina ini itu menonjol karena berisi tentang deskripsi perjalanannya yang dianggap unik pada periode tersebut karena masih sangat jarang ada karya seperti itu. Lady Sarashina juga dikenal sebagai penggemar The Tale of Genji dan karya sastra dongeng lainnya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudara Alfat. Selanjutnya saya Alfat akan menjelaskan tentang perkembangan selanjutnya. Survei tentang buku-buku harian dari periode Heian menunjukkan bahwa kefleksibelan aliran yang meliputi tulisan yang tercampur, seperti kategori barat sebagai jurnal perjalanan, biografi, autobiografi, dan karangan fiksi autobiografi, banyaknya variasi dalam tulisan-tulisan itu sendiri, menunjukkan bahwa Nikki tidak terikat oleh norma-norma yang ketat seperti dalam kasus puisi waka. Faktanya, buku-buku harian terakhir yang diproduksi pada periode Heian, yaitu Sanuki no Suke Nikki, membuka inovasi baru. Ditulis oleh Fujiwara Nagako, seorang asisten pribadi Kaisar Horikawa, memperlihatkan satu gambaran yang dekat ketika Kaisar Horikawa sedang berada di masa sakitnya yang terakhir. Buku harian itu lebih memfokuskan pada Kaisar sehingga bisa disebut sebagai Horikawa in Nikki. Bagaimanapun juga, tujuan dari buku harian itu sama, yaitu untuk mengenang pengabdian dari Nagako itu sendiri saat di kekaisaran dan menunjukkan kesetiaan yang kuat ke kekuasaan, politik, profesionalisme, dan pribadi yang terlihat di dalam tulisan ini. Bahkan puisi bukan lagi pusat dari ceritanya. Diary Sanuki no Suke memprediksi buku-buku harian yang ditulis oleh wanita-wanita di periode Kamakura yang memiliki kemiripan karakteristik. Selanjutnya ada ilustrasi dari buku Sanuki no Suke. Sampulnya seperti ini. Lalu mayoritas dari buku-buku harian pada periode Heian diproduksi ulang dalam edisi balok kayu pada periode Tokugawa, membuat mereka tersedia untuk masyarakat umum. Seperti yang disebutkan di atas, buku-buku harian ini diberikan posisi yang penting dalam literatur Jepang kanon modern. Mereka pertama kali dipanggil sebagai pelopor awal dari ai-novel, bentuk autobiografi fiksi yang mendominasi produksi karya literatur Jepang pada periode Meiji dan Taisho. Ketika ai-novel tidak lagi disukai setelah Perang Dunia Kedua, buku-buku harian tersebut dipulihkan oleh para pengkritik yang menyusun kembali mereka menjadi the epitome of the national tradition, prefiguring the true modernity, yang dikutip dari Suzuki halaman 73. Kehadiran dari banyaknya wanita di antara para penulis awal buku-buku harian tersebut merekomendasikan studi mereka kepada siapapun yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan tentang gender di dalam produksi literatur. Beberapa penulis wanita pada periode Kamakura adalah Agutsu, Ni, Kogen no Naishi, dan Koga Nijong. Berikut adalah
ilustrasi Rambut Seni, dan ilustrasi Kusunuko Tatewaki Masatsura yang menyelamatkan band no Naishi. Sekarang berikut adalah daftar pusaka kami. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila saudara semua memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan pada forum emas. Atas perhatian saudara semua, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.